Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1272. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Semua orang pun nampak terkejut. Ji Tianguang ini tidak hanya tidak mati, tetapi juga memulihkan basis kultivasinya dan ingin menjadi ahli supreme. Saat ini banyak orang benar-benar tercengang. Ji Tianguang membuka matanya. Kemudian beberapa vitalitas berangsur-angsur pulih padanya dan dia lalu berkata, "Xiao Dao, saat itu kamu menghancurkan jalanku dan menghancurkan keluarga Jiku. Hari ini kamu masih ingin membunuhku." Namun mendengar itu, leluhur Xiao Dao tiba-tiba menus dingin. Hahaha, jika bukan karena adik kecil dari Tianjuo, hari ini aku khawatir aku mungkin belum mengetahui bahwa kamu ada di sini. Terima kasih untuk adik kecil ini. Setelah kata-kata itu keluar, Xiao Dao lalu melihat ke arah Shenggong Tianjun. Tuan Shenggong Tianjun, keluarga Ji ini memenjarakan murid Tianjuo Anda. Bagaimana jika Anda dan saya bergabung hari ini untuk membunuh makhluk tua ini? Kata Xiao Dao. Orang terkutuk, kenapa repot-repot keluar hidup-hidup? Kata Shenggong Tianjun, tetapi dia merutkan kening. Dia berpikir apakah akan menerima saran dari Xiao Dao atau tidak. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba Tuan Shenggong Tianjun, jangan berjanji kepadanya, tunggu saja untuk menonton pertunjukan yang bagus. Sebuah transmisi suara yang samar-samar tiba-tiba bergema di benak Shenggong Tianjun, yang membuat Shenggong Tianjun pun terkejut, dan suara itu adalah Qin Chen. Hanya saja Qin Chen sebelumnya sangat marah dan cemas karena dia melihat Jiryu dan Jiwuxu diikat di sini sebelumnya, dan dia tidak mengetahui hidup atau matinya. Tetapi mengapa Shenggong Tianjun saat ini mendengar nada suara Qin Chen yang begitu tenang? Anak ini, apa-apaan ini? Kata Shenggong Tianjun. Dia sedikit terkejut di saat melihat pemandangan keluarga Ji. Dia bahkan ingin bergandengan tangan dengan Xiao Dao untuk menyelamatkan Jiryu dan Jiwuxu terlebih dahulu. Tetapi saat ini hatinya tergerak oleh Qin Chen. Yang lain tidak tahu, namun Shenggong Tianjun sendiri tahu betul bahwa dia belum tentu lebih baik daripada Qin Chen. Pada awalnya, di alam rahasia markas besar Tianjuo, dia menjelma sebagai orang biasa dan bersembunyi di samping rumah Qin Chen. Tujuannya adalah untuk merayu mata-mata ras iblis untuk mengincar mereka. Dia sudah sangat tidak sabar, tapi Qin Chen dalam menghadapi krisis hidup dan mati. Sebenarnya dia sudah melihat beberapa petunjuk, namun dia berpura-pura tidak mengetahuinya dan dengan sengaja menarik serangan Sugu Supreme. Taruhan hidup dan mati sendiri, meskipun dia pada akhirnya memenangkan taruhan pada akhirnya. Tapi Shenggong Tianjun juga tahu dengan jelas bahwa Qin Chen, anak ini, terlepas dari usianya yang sangat muda, tetapi pemikirannya sangatlah cerdas. Jika dirinya adalah koin perak tua, maka Qin Chen adalah koin perak kecil. Oleh karena itu, pada saat ini dia tiba-tiba mendengar transmisi suara Qin Chen tanpa rasa cemas, panik, dan takut sebelumnya, dan hati Shenggong Tianjun tiba-tiba bergerak. Apakah anak ini melihat sesuatu? Hal ini bukan tidak mungkin. Qin Chen datang jauh lebih awal darinya. Dia juga penasaran sebelumnya bagaimana Qin Chen bisa begitu mudah terjebak dalam api Yin, karena dia tahu kekuatan Qin Chen. Namun ketika dia sekarang memikirkannya, itu memang agak aneh. Shenggong Tianjun segera mengubah ekspresinya dan lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Dao, "Leluhur Xiao Dao, kursi ini tidak akan ikut campur." Tidak akan ikut campur. Mendengar itu, Xiao Dao melirik ke arah Tuan Shenggong Tianjun. Seorang ahli supreme, tentu saja dia tidak takut kepada Shenggong Tianjun yang merupakan ahli supreme yang baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu. Namun selama Shenggong Tianjun tidak ikut campur membela keluarga Ji, maka dirinya juga tidak akan peduli. Melihat perhatian Xiao Dao telah menghilang kepadanya, Shenggong Tianjun lalu memandang Qin Chen dan lalu berkata melalui transmisi suara, "Bocah bau, apa yang terjadi?" Mendengar itu, Qin Chen tidak menjelaskan, tetapi Qin Chen hanya berkata, "Tuan Shenggong Tianjun, tonton saja, masalah keluarga Ji ini tidak biasa dan akan segera dipahami," kata Qin Chen. "Hah, misterius," kata Shenggong Tianjun, wajahnya jelek. Anak ini lebih berani menyembunyikan sesuatu darinya.
Namun kali ini tidak ada tanda-tanda cedera pada Qin Chen. Tidak, wajah Shen Gong Tianjun tiba-tiba membiru. Brengsek, jika Qin Chen ini berpura-pura terluka sebelumnya, maka dia sebelumnya yang mengeluarkan pil pemulihan tingkat Tianjun. Apakah itu juga sia-sia? Kurang ajar, saya kehilangan banyak uang, gumam Shen Gong Tianjun. Sementara pada saat ini setelah permintaannya ditolak oleh Shen Gong Tianjun, Xiao Wudao dan yang lainnya dengan dingin memandang Xiao Wujin dan murid-murid keluarga Xiao lainnya. Keluarga Xiao, para muridnya, keluarga Ye dan keluarga Jiang ikuti perintah untuk membunuh Ji Tianyao dan yang lainnya dan bersihkan dunia kuno kita, kata Xiao Wudao. Ledakan. Ketika suaranya itu jatuh, Xiao Wudao tidak menunggu jawaban orang lain, tetapi sosoknya langsung bergerak menuju Ji Tianyao dan yang lainnya untuk menangkap dan menembak semua keluarga Ji itu. Dia sebenarnya mengabaikan Ji Tianguang di aula, tetapi dia ingin membunuh Ji Tianyao dan yang lainnya terlebih dahulu. Leluhur tua Xiao Wudao, kata Ji Tianyao, matanya memancarkan pandangan tajam yang mengerikan dan dia berteriak. Semua orang dari keluarga Ji ikuti perintah dan desak formasi besar. Boom! Kemudian saya mendengar suara gemuruh di seluruh dunia dan kemudian orang-orang terkejut melihat bahwa di antara dunia ini serangkaian sinar cahaya kacau yang mengerikan muncul. Sinar cahaya kacau ini berubah menjadi serangkaian rune sederhana dan juga misterius. Tiba-tiba itu membentuk sebuah deretan cahaya besar yang terlangit dan bumi, dan itu akan membungkus semua orang di dalamnya. Dan cahaya kacau ini membentuk pertahanan yang mengerikan dan dengan cepat melawan Ji Tianyao dan yang lainnya. Saat ini serangan dari leluhur Xiao Wudao telah jatuh pada cahaya yang kacau yang baru saja terbentuk itu, dan sebenarnya itu diblokir oleh dua kekuatan yin dan yang di sini. Dan pukulan dari leluhur Xiao Wudao ahli supreme pun gagal, dan bahkan gagal untuk membunuh siapapun dari keluarga Ji. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini semua orang mengubah warna mereka dan melihat sekeliling dengan takjub. Pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya juga merasa bahwa mereka terkunci di dalam kehampaan. Warna kulit mereka berubah drastis dan mereka semua menembak, mencoba menerobos formasi kekacauan yin dan yang ini, dan untuk keluar dari gunung penjara ini. Namun tidak peduli bagaimana mereka bertindak, mereka tidak dapat menghilangkan formasi yin dan yang kacau ini. Kekuatan formasi besar ini melebihi ekspektasi semua orang. Formasi tingkat supreme. Qin Chen dan Shen Gong Tianjun juga melihat sekeliling dengan ekspresi serius di mata mereka. Di gunung penjara ini ada formasi tingkat supreme yang langsung mengejutkan hati mereka berdua karena tidak percaya. Hahaha, Xiao Wudao, sejak kamu datang ke gunung penjara keluarga Ji-ku hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar, kata Ji Tianyao. Dia tiba-tiba tertawa dan naik ke langit dengan ekspresi dingin di matanya. Pada saat ini, Ji Tianyao, dia nampak tidak memiliki rasa takut seperti sebelumnya, tetapi sekarang napas yang menakutkan yang tak ada habis yang meletus dari tubuh Ji Tianyao. Ji Tianyao yang sebelumnya menelan napas dan sangat menyusut ketakutan, namun sekarang Ji Tianyao seperti dewa dunia penuh dengan energi. Di dalam tubuhnya aura yang membuat jantung pemimpin kuil dewa kekosongan dan yang lainnya berdebar naik. Samar-samar itu telah melampaui ranah Tianjun dan bahkan bergerak menuju ranah supreme. Itu setengah langkah supreme. Tidak, ini masih lebih sedikit buruk. Itu sudah menyentuh keadaan ini. Mata Shen Gong Tianjun nampak memadat dan semua orang juga terkejut. Ternyata Ji Tianyao ini sudah mendekati setengah langkah supreme dan orang ini tersembunyi. Itu terlalu menakutkan. Orang ini bersembunyi dan tidak ada yang pernah mengetahuinya hingga saat ini menghadapi hidup dan mati. Akhirnya itu terungkap. Semua orang memandang Shen Gong Tianjun. Sebelumnya mereka mengira bahwa Shen Gong Tianjun adalah orang yang toleran dan bersembunyi sangat dalam. Namun sekarang tampaknya Ji Tianyao itu jauh lebih toleran, jauh bersembunyi lebih dalam dibandingkan dengan Shen Gong Tianjun. Kamu akhirnya mengungkapkannya, kata Xiao Wudao. Dia memandang Ji Tianyao dengan dingin dan lalu mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku jika kamu mendekati setengah langkah supreme? Jika leluhur ini benar, kamu seharusnya sudah tahu bahwa Ji Tianguang ada di sini sejak lama. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Ji Anda telah menyadarkan Ji Tianguang dan bahkan bekerja keras untuk kebangkitan Ji Tianguang. Mayat 10.000 orang yang meninggal di gunung penjara di luar, itu bukan mata-mata ras iblis atau orang berdosa dari keluarga Ji Anda.
Tetapi itu orang-orang tak bersalah yang dijarah keluarga Ji Anda dari medan perang 10.000 ras. Tujuannya adalah untuk menyerap kekuatan hidup dalam tubuh mereka, sehingga keluarga Ji Anda, leluhur Ji Tianguang, dapat bertahan sampai dia bangun, kata Xiao Dao. Dia mencibir, dan begitu ucapan ini keluar, semua penonton pun kaget. Pada saat ini semua orang gemetar, sulit dipercaya. Semua orang yang meninggal dalam 10.000 klan sebenarnya dibawa kembali dari medan 10.000 klan oleh keluarga Ji untuk memberi makan leluhur Ji Tianguang dari keluarga Ji. Namun kalau dipikir-pikir baik-baik, sepertinya itu benar-benar mungkin. Dalam sekejap semua orang berubah warna dan merasa luar biasa. Tidak heran jika mereka semua penasaran sebelumnya mengapa ada begitu banyak orang kuat dari keluarga Ji di gunung penjara neraka yang mati. Gunung penjara neraka adalah tawanan para pendosa keluarga Ji, dan orang-orang dari 10.000 ras dibawa ke sini. Tapi saat ini semua orang mengerti, semua pendosa dibawa ke sini oleh keluarga Ji untuk diserap kekuatan hidupnya guna membangkitkan leluhur keluarga Ji, Ji Tianguang. Keluarga Ji sebenarnya telah mengatur permainan seperti ini selama ratusan juta tahun. Hahaha, Xiao Dao, kamu tidak terlalu bodoh. Kamu pantas menjadi leluhur keluarga Xiao, sosok supreme, kata Ji Tianyao. Dia dengan dingin mendengus, dan pelangi ilahi muncul di matanya. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah. Napasnya terus naik dan akhirnya dia benar-benar memasuki kondisi supreme setengah langkah. Suasana kekacauan yang mengepul tetap ada di sekelilingnya seperti dewa dan iblis. Ji Tianyao, masalah ini adalah masalah dunia kunomu. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Segera keluarkan aku, kata pemimpin lembah Kunpeng dan yang lainnya. Mereka berubah warna dan berteriak. Pada saat ini mereka merasakan aura supreme setengah langkah di tubuh Ji Tianyao dan jantung mereka bergetar. Mereka sadar betul bahwa selanjutnya akan ada pertempuran yang mengerikan di sini. Keluarga Xiao PS keluarga Ji dan juga PS leluhur dari kedua kekuatan tersebut. Namun mereka sama sekali tidak ingin berpartisipasi di dalam pertempuran setingkat supreme. Karena jika mereka terburu-buru dalam pertempuran di level ini, maka kemungkinan besar mereka akan jatuh. Hahaha, idiot, kata Xiao Dao. Dia tiba-tiba tertawa. Sekarang kalian semua telah masuk ke dalam gunung penjara ini. Dan keluarga Ji telah mengatur ini selama puluhan ribu tahun. Dan bahkan mayat-mayat sebelumnya itu juga adalah mayat-mayat dari para ahli kuat dari 10.000 ras. Apakah menurutmu keluarga Ji akan membiarkanmu pergi dengan selamat? Kata Xiao Dao. Dia mencibir lagi dan lagi. Kekuatan ras manusia terbaik ini, apakah mereka benar-benar idiot? Mendengar kata-kata dari Xiao Dao, semua orang yang hadir pun berubah warna. Mereka sebenarnya sudah menebak kemungkinan ini, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau terlibat di dalam perselisihan antar dunia kuno. Apalagi ini bagi mereka tidak ada manfaatnya sama sekali. Ji Tianyao kemudian menus dingin. Semuanya, jangan dengarkan omong kosong Xiao Dao. Keluarga Ji saya telah mengintai selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan kembali apa yang semula menjadi milik keluarga Ji saya. Anda semua adalah pemimpin kekuatan utama dalam umat manusia. Bagaimana keluarga Ji saya tidak takut akan sanksi dari Dewan Ras Manusia? Jadi tenang saja, saya tidak akan membunuh kalian semua, kata Ji Tianyao. Kata-kata itu pun membuat semua orang mengangguk. Pertarungan keluarga Ji melawan keluarga Xiao masih bisa dikatakan sebagai perselisihan di dunia kuno dan dapat didamaikan di Dewan Ras Manusia. Tetapi jika keluarga Ji berani membunuh banyak kekuatan surgawi lainnya di hadapan mereka, maka Dewan Ras Manusia pasti akan marah dan menekannya. Bagaimana mungkin keluarga Ji bisa berperang melawan seluruh umat manusia? Kalau begitu, tolong leluhur Ji Tianyao untuk membiarkan kami keluar dari formasi ini terlebih dahulu, kata pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya. Mereka semua berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, untuk saat ini itu tidak bisa dilakukan. Karena setelah formasi kekacauan keluarga Ji saya dibuka, itu tidak dapat ditutup dengan mudah. Saya hanya bisa membuat Anda menunggu di sini, menunggu keluarga Ji saya menghancurkan keluarga Xiao sepenuhnya. Sebelum keluarga Ji saya bisa mengeluarkan kalian semua, kata Ji Tianyao. Dan setelah mengatakan itu, Ji Tianyao melambaikan tangannya. Seketika gemuruh tiba-tiba antara langit dan bumi. Serangkaian besar kekuatan kacau melonjak dan kekuatan Yin melepaskan niat membunuh yang mengerikan untuk secara langsung menekan orang-orang dari keluarga Xiao. Pada saat ini, dunia berubah warna dan hubungan antara langit dan alam semesta seolah-olah terputus karenanya.
hanya kekuatan kekacauan kuno yang menakutkan yang terus bergetar. Apakah menurutmu kamu bisa menjadi tak terkalahkan jika berhasil menerobos setengah langkah supreme? Konyol. Setengah langkah supreme di depanku itu hanyalah semut. Apalagi Anda baru saja menyentuh jenjak ambang alam supreme. Saya akan memberitahumu apa itu ahli supreme, kata Xiao Dao. Dia nampak tidak panik sama sekali. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan hantu ular raksasa muncul di tubuhnya. Lalu dia langsung melayangkan gerakan pembunuh ke arah Ji Tianyao. Mati. Banyak ahli kuat dari keluarga Xiao juga langsung bergerak bersamaan dengan gerakan Xiao Dao. Duar. Dunia bergemuruh dan kekuatan supreme meresap membombardir formasi kekacauan keluarga Ji. Seluruh formasi kekacauan itu bergetar hebat, bergemuruh seolah-olah akan meledak. Tapi kemudian formasi kuno kacau keluarga Ji itu perlahan menjadi tenang lagi. Apa? Orang-orang dari keluarga Xiao yang melihatnya langsung mengubah warna mereka. Tetapi pukulan leluhur mereka tidak dapat mematahkan formasi besar yang dibuat oleh keluarga Ji. Bagaimana ini mungkin? Meskipun formasi besar keluarga Ji sangat kuat, itu bisa disebut formasi setingkat supreme. Namun, leluhur Xiao Dao yang merupakan ahli supreme menembak. Tetapi itu sebenarnya gagal untuk bisa memecahkan formasi kacau keluarga Ji ini. Pada saat ini, Shen Gong Tianjun mengerutkan kening. Formasi ini berisi kekuatan kacau yang tampaknya mampu menutupi kekuatan alam semesta. Kata Shen Gong Tianjun, dia merasakan di dalam formasi kuno yang kacau ini. Shen Gong Tianjun samar-samar merasakan persepsi dirinya dan asal-usul alam semesta menjadi jauh lebih lemah. Xiao Dao, tidak ada gunanya. Kamu tidak akan dapat menghancurkan tempat ini, kata Ji Tianyao. Dia berteriak dan marah. Oh, benarkah? Kata Xiao Dao, matanya dingin dan dia juga merasakan kekuatan yang menekan ini. Itu konyol. Sangat menarik untuk mengisolasi kekuatan aturan alam semesta dengan formasi kacauan kuno. Dan itu pasti akan menekan ahli supreme, kata Xiao Dao. Akan tetapi nampak Xiao Dao tidak panik sama sekali. Wajahnya tetap tenang dan juga menampilkan senyuman mengejek. Tapi tahukah kamu, tradisi keluarga Xiaoku memiliki makhluk darah kuno kacau. Kekacauan bisa disebut keluargaku. Kamu mengacaukan formasi kuno. Apakah kamu pikir ini dapat menekan leluhur ini? Kata Xiao Dao. Setelah mengatakan itu, kekacauan hitam kuno yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Xiao Dao. Kemudian semua kekacauan hitam dan roh kuno dengan cepat berubah menjadi ular piton hitam pekat. Ular piton hitam pekat raksasa ini berkelok-kelok tanpa batas melayang di atas kepala Xiao Dao, memancarkan aura kehancuran alam semesta. Apa ini? Semua orang berubah warna menunjukkan kekaguman. Sebelumnya, kekuatan kekacauan yang memancar dari tubuh Xiao Dao tidak terlalu jelas, dan bahkan garis keturunan makhluk kacau pun tidak jelas. Tapi sekarang, ular piton hitam pekat kuno di atas kepala Xiao Dao terlihat sangat jernih. Membuka matanya yang dingin, seolah-olah dia bisa melihat menembus bintang-bintang dalam semesta. Makhluk macam apa ini? Gemuruh di atas hantu ular ini. Aura kekacauan yang mengepul melonjak. Dengan formasi kekacauan kuno yang diatur oleh keluarga Ji tiba-tiba meraung kaget. Apa ini? Kata Ji Tianyao. Dia berteriak marah menatap dengan kaget. Namun Xiao Dao mencibir dan mendengus seraya melangkah maju. Kamu tidak lebih daripada setengah langkah supreme. Jika kamu tidak mencapai ranah supreme, bagaimana kamu bisa mengetahui kemampuan sebenarnya dari ras kuno saya? Ini saya, leluhur dari garis keturunan keluarga Xiao, makhluk kacau ular piton perampok kuno surgawi. Ledakan. Saat kata-kata ini jatuh, dunia berguncang dan waktu pun berguncang. Perampokan surgawi kuno. Nama ini terlalu mendominasi. Pada saat ini, ular piton hitam pekat purba yang gelap itu telah mulai menyerbu. Kamu, formasi kekacauan kuno keluarga Ji Munih tidak akan berguna bagiku. Saat ini, keluarga Ji Anda telah menjebak banyak kekuatan surgawi di ras manusia dan memenjarakan murid Tianjuo. Kamu juga telah mencegat dan membunuh banyak anggota aliansi ras manusia kita selama ratusan juta tahun. Keluarga Xiao saya sebagai pemimpin dunia kuno, saya hari ini akan menyingkirkan keluarga Ji Anda untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia, kata Xiao Dao. Dia berkata dengan dingin seraya mengulurkan tangannya yang besar, dan napas ular surgawi kuno itu mengejutkan alam semesta selamanya, dan dengan keras itu akan langsung merobek formasi kuno keluarga Ji. Tidak baik, kata Ji Tianyao. Dia segera mengubah warnanya dan dia lalu meraung. Semua murid keluarga Ji, tinggalkan tempat ini.
Suara melesat di bawah kepemimpinan Ji Tianyao. Sekelompok orang dari keluarga Ji dengan cepat mundur kembali ke aula Yin dan Yang. Mau pergi? Apakah kamu bisa pergi? Kata Xiao Dao. Dia mencibir seraya melangkah keluar selangkah demi selangkah. Dia seperti dewa dan iblis memasuki aula Yin dan Yang. Apakah ini ahli supreme? Itu begitu kuat. Kata pemimpin kuil kekosongan dan yang lainnya. Mereka semua menghirup udara dingin. Klan kuno layak menjadi ras yang sangat menakutkan dalam umat manusia. Itu telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Meskipun jarang keluar, tetapi itu tetap mempunyai hak tertentu untuk berbicara di Dewan Umat Manusia. Di masa lalu mereka semua tidak mengerti, tetapi hari ini mereka sangat merasakan betapa buruknya dunia kuno. Sebagai keturunan makhluk kacau purba, klan kuno memiliki metode yang menakjubkan. Pada saat ini Xiao Dao melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah, membombardir dan tak terkalahkan, dan bahkan akan segera membunuh seluruh keluarga Ji. Hahaha. Xiao Dao, apakah kamu benar-benar berpikir tak terkalahkan? Leluhur, cepatlah. Kata Ji Tianyao. Di saat bahaya itu dia tiba-tiba tertawa. Wajah Ji Tianyao yang panik pada saat ini tiba-tiba merasa lega dan kemudian malah menunjukkan senyuman liar. Dan dia berteriak kepada Ji Tianguang.